RRI Live Music. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala tercapai segala keinginanmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat kreatif dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dodi Iskandar dan Yasira Salma hadir di RRI Live Music, tonton yang Anda dengar. Dan tentunya program ini juga dapat diakses melalui live streaming di rri.co.id. Yup, atau di RRI Play Go. Dan tentunya juga dapat didengar di frekuensi di 92,4 RRI Pro 2 FM Medan. Dan juga di UC TV di channel 130. Dan tentunya juga Yasira, malam hari ini program RRI Live Music dan kita juga menerapkan protokol kesehatan. Bener gitu banget, ya. kita tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga udah nyuci tangan tadi ya. Pastinya dong ya. Dan malam hari ini kita nggak sendiri ya Yasira, karena malam hari ini kita keroyokan. Bener banget, udah hadir di antara kita di studio band Darapati featuring trio Brokoli. Hai, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Odi dan Mbak Yasira. Waduh, aku langsung mau nanya sama vokalisnya nih. Langsung aja gitu Langsung ya. aja gitu. Karena terbawa suasana gitu ya. Benar. Kenapa sih milih lagu Pergilah Kasih? Mungkin karena pengalaman juga. Waduh. Mungkin karena pengalaman juga baiklah gitu kan. Jadi saking pengalamannya juga yang sangat menyayat hati gitu kan. Tapi ya sampai lupa segalanya gitu ya. Baik, kalau gitu kita kenalan dulu dong. Benar banget. Ya. Ini kita, abang namanya siapa nih bang? Nama saya Mardimpu Sihombing. Mardimpu Sihombing Iya, gitu benar. ya. Dan Bang Mardimpu ini hari ini nggak sendiri gitu ya Sira ya? Iya, ditemenin juga sama band Darapati yang abis ini kita bakal kenalan juga. Tapi Bener. sebelumnya kita kenalan dulu sama Bang Dims. Bang Dims. Bang Dims. Panggilannya ya. Bang Dims gitu ya? Iya benar, Bang Dims Gans kalau dipanjangin. Oh Waduh. gitu. Sebelumnya ini kayaknya ini udah pernah kenal gitu, langsung tahu namanya panggilannya Bang Dims gitu ya? Dari pertama nyanyi tuh udah ngerasa ada firasat gitu ya. Oh cari-cari di Google gitu ya panggilannya ini apa gitu. Keren, mantap, baiklah. Bang Dims ini kegiatannya apa sih selain nyanyi? Selain nyanyi sebenarnya profesi utama itu adalah jadi seorang guru. Wow. Guru nyanyi bukan? No, Jadi guru apa nih? itu? guru geografi, sosiologi. Waduh, nggak ketebak banget. Pernah dong ya berarti buat lagu tentang bumi gitu. Pernah. Lapisan bumi, lapisan iya, geologi. stratosfer gitu kan, stratosfer. eksosfer. Iya. Heeh. Jadi ada juga sesekali terkadang biar anak-anak enak diajarin. Jadi kita terkadang buat lirik lagu jadi materi jadi lirik lagu gitu. Waduh, Iya. kayaknya agak penasaran gimana gitu. Bener ya? banget, boleh loh Boleh lah kami contohnya dengerin. kayak gitu. Siapa tahu di malam hari ini pun juga sudah lama kangen dengan masa-masa sekolah dulu Iya. gitu ya kan. Sesuai dengan lagunya Pergilah Kasih. Jadi kita flashback lagi ke masa-masa itu gitu ya. Iya, mengingat kembali pelajaran yang terdahulu Oh. melalui lagu. Baiklah, udah disiapkan belum? Oke, ini PR nanti buat Bang Dims, nanti kita juga akan tetap tagih gitu ya. Sira, Bener ya. banget. Baik, dalam ini adalah seorang guru kayak gitu ya, dan ini bagaimana nih membalancekan antara menjadi seorang guru atau penyanyi. Kalau kita hidup ini kan milih gitu ya. Benar Mas. Kita milih menjadi seorang guru atau menjadi seorang penyanyi. Kalau saya ditanya choose one, saya pilih jadi seorang guru. Jadi seorang guru. Benar. Apakah karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa? Atau kenapa tuh? Mungkin itu istilah lama kali ya. Oh gitu ya, punya istilah Tapi barunya? Benar. Kalau menurut saya guru itu adalah garam untuk rakyat umum. Oke. Benar, gitu. Jadi maksudnya jadi seorang guru garam untuk rakyat umum. Berarti saya bisa berfungsi bukan hanya bermanfaat, bukan hanya bagi siswa, tapi bagi siapa saja yang saya jumpai. Jadi makanya that is why I choose being a teacher. Wow, such a great answer. Hey, that's right. Dan tentunya juga di masa pandemi seperti ini pasti banyak dong ya kegiatan-kegiatan yang berkurang. Terutama sekarang di masa pandemi seperti ini belajar pun juga melalui daring gitu ya. benar, Jadi Mas. sekarang lebih fokus ke nyanyi gitu atau gimana? Tetap fokus mengajar. Nyanyi itu sebagai Selingan gitu ya. benar, ya benar. Karena emang hobi gitu Ya ya. hobi nyanyi walaupun suaranya sih pas-pasan. Gitu. Ah enggak, itu Kalau udah menurut hati Yasira aja sendiri tuh. gimana? Oke, kita tanya dari hati seorang wanita. Waduh, Ya kan? Ini bukan gawat sinetron ini. gitu ya. Dari Gawat. suara hati seorang wanita ini gimana? Dengar suara Bang Dims tadi itu gimana? Meleleh sih. Meleleh gitu ya. Satu kata deh buatnya Bang Dims. Itu dia tadi. Oh, meleleh. Meleleh. Nah, itu udah sinyal gitu ya. Berarti suara Bang Dims ini bisa melelehkan hati seorang wanita gitu. Aku ya. bisa nggak kasih satu kata juga untuk Mbak Yasira? Sepertinya hari ini bukan acara gombal gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan gitu ya. Oke, silakan langsung. Saya mak comblangnya ibaratnya seperti itu ya. Gak apa-apa lagi, Nggak apa-apa kasih ya. kesempatan. Are you ready? Of course, Oke. I'm ready. Tadi aku kata Mbak
Mbak Yasira itu kan meleleh. Iya. Kalau aku Mbak Yasira itu everything. Aduh, baru Menyejukkan, menyejukkan. baru ya. kenal udah everything aja. Begini rasanya jadi nyamuk ya pemirsa dan Erinet gitu ya. Baik, everything. Iya. Dan Bang Dims ini juga tergabung di yang trio brokolinya ini Benar, ya. benar, Mbak. Aku penasaran banget sebenarnya buat nama trio brokoli ini emang fans berat brokoli atau malah pernah trauma makan brokoli dulunya masih kecil, coba jadi dijelasin. Ha. Iya, jadi sebenarnya karena kami itu dari brokoli sebenarnya punya hobi yang sama yaitu nongkrong. Dan pasti setiap nongkrong kita akan pesan brokoli. Rupanya trio of us selalu pesan brokoli dan ya that is why just right now kita adalah band brokoli, trio brokoli. Brokoli mempersatukan kita. Gitu. Oke. Berarti ini adalah muda-mudi yang pencinta sayur Bener gitu ya. banget. Dan berarti ini secara tidak langsung pergi ke kafe yang menyediakan brokoli. Benar. Harus ada Harus menu gitu itu ya. ya. Tapi Oke. apakah brokoli ini juga jadi apa ya alasan kenapa suaranya emas gitu? Wow. Sebenarnya kalau suara Mas menurut saya pribadi kayak apa itu yang trending di TikTok, biasalah gitu ya. Sebenarnya biasa, cuman kita sebagai orang kalau dikatakan mau jadi penyanyi atau jadi guru tadi ya, menjadi penyanyi adalah selingan, tetapi kita juga di samping menghibur diri kita harus mampu menjadi ibaratnya setiap kita dilihat orang, mereka juga akan terhibur gitu, mereka akan tersenyum. Jadi ya itu aja sih, nggak brokoli yang menjadi penentunya kita punya suara bagus. Sebenarnya semuanya itu adalah effort, usaha. Oke. Baik. bener-bener. Jadi ini awal ketemunya berarti ini gimana nih awal ceritanya? Siapa yang duluan nyamperin, siapa yang duluan untuk yaudah kita collabs gitu atau kita featuring gitu? Sebenarnya yang duluan nyamperin mungkin karena ada event ya sama dengan Vincent dari daerah Pati. Jadi kita rupanya kita satu frekuensi. Jadi ya udah, jadi ke depan kita selalu kolaborasi bersama dan selalu buat project bersama kalau misalnya buat project gitu. Baik. Oke, kita kenalan juga dong sama Darapatinya ini. Iya. Belum pada kenalan satu-satu nih ya. Boleh siapa dulu yang kenalan? Dari vokalis mungkin? Oke. Iya. Blankon berwarna merah gitu ya. Mas Blankon berwarna Jarang-jarang merah, ya. siapakah nama kamu? Perkenalkan, nama saya Rai Vincent Sipayung. Panggilannya Vincent. Oke. Hai Mas Vincent, dari Hai. jauh aja kita nih ya, karena kan Iya. protokol kesehatan. Bener, ya berapa meter nih ya. Bang Vincent di vokal ya? Ya, saya di vokal. Baik, selain Bang Vincent ada siapa lagi? Boleh satu-satu aja langsung ya. Oke. Langsung. Perkenalkan, nama saya Samuel Dovanis Tumorang, panggilannya Muel. Oke, Well. lembut banget suaranya seperti seruling ya. Ini calon-calon vokal juga Bang, kali ya? gak takut didatengin ular, gak takut? Saya Dia sendiri pawang ular kali. Gitu? Gitu? Enggak ya? Pernah nggak tapi? Enggak ya? Ini Enggak atau mencoba untuk menenangkan kita semua supaya ular nggak datang gitu ya Bang? Berhubung memang adik kami ini masih kelas 1 SMA. Jadi memang baru bergabung. Maksudnya mereka semua kalau boleh sharing sedikit, teman-teman yang saya bina ini adik-adik dari Sanggar dulunya. Kebetulan memang kualitas mereka bagus. Jadi saya ajak untuk ayo kita buat band nih gitu. Jadi memang saya mengetuai lah di sini gitu kan. Memang dulu mereka adalah murid-murid saya dulunya. Baik, Gitulah. berarti secara tidak langsung Bang Vincent sendiri lah ya yang menggeraki semuanya ini, yang menyemangati mereka Ya, semuanya gitu ya. Bang Vincent, ada Bang Muel, terus ada siapa lagi? Ada Bang apa nih? Kenalkan nama saya Ebenezer Lauli. Panggilannya? Eben. Eben. Ebet. Baik. Hai Ebet. Hai. Bang Eben ini megang apa nih? Megang keyboard. Keyboard gitu Sebagai ya. keyboardist. 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 Kamu kayaknya yang high-nya aja ya? Oke. Ya. Karena kamu mau kenalan sama mereka lebih Enggak, ya? saya manggil kamu yang high. Oke. Saya yakin mereka Bagi ini udah tugas ya? dikduk gitu kan. Oke, bagi tugas ya. Coba kita lihat ekspresinya ketika dibilang high. Baik, ada siapa Bang lagi? Perkenalkan, nama saya Dodi Syukur Spautar, nama panggilan Dodi. 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 Oh Wah. gitu Dodi. Rata-rata sama Dodi ganteng loh. Waduh, itu sih subjektif ya. Subjektif. High-nya mana? Hai Dodi. Lanjut Kan lagi? bener kan? Aduh jadi gagal ya. Aduh merasa bersalah aku nih. Kan gara-gara Odi nih. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Boy Rinaldi Nenggolan, panggilannya Boy. Panggilannya Boy. Hai boy. Bukan, Bener kan mikrofonnya nggak dipakai. iya. Dia perkenalkan pakai mic, tapi high-nya nggak. Hai. Ya. Oke, berarti ada Bang Boy, ada Bang Vincent, ada Bang Muel, ada Bang Eben, ada Bang Dodi, ada Bang
Boy juga. Bang apa tadi? Bang Dims. Bang Dim. Baik. Pernah nggak sih kalian kepikiran untuk buat album sendiri? Boleh kolaborasi atau mungkin Dapatri sendiri, Darapati sendiri atau Trio Brokoli sendiri gitu. Boleh kasih komentar soal bikin album sendiri. Mungkin nanti ditambah Vincent ya, karena Baik. sebenarnya semua di balik ini adalah dia. Ibaratnya dia adalah seorang dalang di balik ini semua. Wow. Saya dulu nggak begitu percaya diri untuk bernyanyi sebenarnya. Jujur. Berarti ini vokalis / motivator Yes. ya sebenarnya ya. Ya. Luar biasa banget. Iya, jadi kalau untuk buat album sebenarnya kita pengen, cuman kita juga sebenarnya sudah punya beberapa lagu dan mereka juga menciptakan lagu gitu ya. Cuman kalau saya pribadi biasanya lebih suka, nggak tahu ya kenapa ya, mungkin suka juga nyanyi pop atau apa gitu. Tapi saya pengen punya album rohani mungkin. Itu saya bilang sama Vincent, kalau teman-teman band dan kolaborasi mungkin di lagu lain, ada lagu ciptaan dia juga sudah ada banyak, ada beberapa hanya mungkin belum dipublish sampai sekarang karena kita sedang baru beberapa tahun ya, jadi butuh proses untuk itu gitu. Baik, butuh proses untuk itu ya. Dan saya pun juga ingin tanya ke Bang Vincent, tapi tunggu dulu ya. Sesaat lagi kita akan commercial break, setelah itu kita akan lanjut lagi. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan kehidupan baru. Baik, sebelum Bang Vincent jawab tentunya ya, tapi nanti dulu ya. Kita akan dengarkan dulu lagu yang dibawakan oleh Bang Vincent dan band Darapati malam hari ini yang akan membawakan lagu Melukis Senja. Melukis Senja, Darapati. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja
coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Thank you. Dalam rangka tanggap virus corona, berikut ini kita bisa kenali gejala infeksi virus corona dari hari ke hari, yaitu hari pertama hingga ketiga. Gejala mirip dengan masuk angin, sakit tenggorokan ringan, sedikit sakit, tidak demam, tidak lelah, dan masih makan dan minum secara normal. Hari keempat, sakit tenggorokan sedikit, mabuk badan, mulai suara serak, suhu tubuh mencapai 36,5 atau lebih, tergantung orang, mulai anoreksia, sakit kepala ringan, diare ringan. Hari kelima, sakit tenggorokan, suara serak, tubuh panas ringan, suhu 36,5 hingga 36,7. Tubuh lelah, merasakan nyeri pada persendian. Hari keenam, mulai demam ringan sekitar 37 derajat, batuk dengan lendir atau batuk kering, sakit tenggorokan saat makan, berbicara atau menelan, kelelahan dan mual, sesekali sulit bernapas, jari sakit yang teduh, diare, bisa muntah. Pada hari ketujuh, demam lebih tinggi dari 37,4 hingga 37,8, batuk lebih banyak, dahak lebih, nyeri dan nyeri tubuh, kepala berbobot seperti batu, frekuensi napas pendek tetap sama, lebih banyak diare dan muntah. Hari ke-8, demam di dekat level 38 atau di atas 38 derajat. Setiap kali bernafas, dada terasa berat, mengeruntukan, batuk terus-menerus, banyak bicara, bisu, sakit kepala, nyeri sendi, sakit punggung. Pada hari ke-9, gejala tidak berubah tetapi bertambah buruk. Demam berantakan,
batuk tidak mereda tetapi lebih buruk dari sebelumnya. Meski sudah berusaha, Anda masih kesulitan bernafas. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu. Di deman rambutmu, di balik mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu. Di remah rambutmu, di balik mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia.
Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, mulai dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur. Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia seperti air minum dan mengalami pergeseran. Ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik seperti ikan atau adanya fenomena alam seperti gunung berapi, ledakan alga, kebinasaan ikan, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, antara lain sampah organik. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya, limbah pabrik yang mengalir ke sungai, pencemaran air oleh sampah, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, kandang hewan peliharaan yang berdekatan dengan sungai membuat air tercemar karena kotoran hewan dibuang ke sungai. Sementara itu, pencemaran air bisa mengakibatkan banjir, erosi, kekurangan sumber air, sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai, merusak tanaman yang disiram, serta kerugian untuk nelayan atau petani sayuran dan masyarakat yang tinggal dekat pesisir sungai. CD RRI Live Music, tonton yang Anda dengar ya. Dan ini dia tadi band Darapati yang sudah nampil untuk malam hari ini ya Sira ya. Menampilkan Madu dan Racun. Benar sekali, dan ini juga membuktikan ya kalau Sumatera Utara itu kaya akan etnis loh ya. Benar bukan banget. hanya ada etnis Batak, bukan hanya ada etnis Karo, Melayu gitu ya, tapi Jawa, Sunda, pokoknya kayak etnis yang ada di Sumatera Utara tentunya ya. Luar biasa banget tadi lagunya sampai gak kedengeran kalau itu Madu dan Racun. Saking Bener. berhasilnya gitu loh. Aransemennya dari Darapati ini original banget. Benar sekali, dan juga di Madu dan Racun ini menyempilkan juga gitu ya etnis, sepertinya ada etnis Batak gitu ya. Oke, langsung aja kita tanya ke Bang Vincent dulu lah kalau gitu ya. Oke, Bang, ini tadi di Madu dan Racun gitu, itu tadi wow, itu lagu yang sangat semangat sekali gitu kan, dan sangat-sangat banyak orang mengetahuinya gitu. Tapi Abang juga menyisipkan etnis, ada etnisnya di situ. Itu gimana ceritanya Bang? Apakah ini menjadi salah satu ciri khas dari band Darapati atau seperti apa nih Bang? Ya memang tradisional itu memang ciri khas dari Darapati sendiri sesuai dengan namanya. Memang nama kami Darapati itu dalam bahasa Batak itu artinya merpati. Merpati. Terjawab ternyata. Itu tadi udah pengen ditanyain banget ya. Ternyata udah terjawab, artinya merpati di. Benar, tadi kami juga ngobrol-ngobrol lah kayak gitu kan tadi. Dari mana sih ini namanya gitu kan? Dari mana sih namanya? Itu Bang Vincent, itu Bang Samuel gitu kan. Tadi di Melukis Senja ada etnis seruling-serulingnya juga antara Jawa ataupun juga Melayu gitu. Sementara yang bawakan ini etnis Batak gitu ya. Iya. Nah jadi berarti ini memang ciri khas dari band Darapati sendiri itulah ya, etnik gitu ya. Iya benar Bang. Oke, sudah terjawab ya Sira ya. Benar. Dan tadi terakhir kita sebelum commercial break ada ngebahas soal album nih. Oke, album ya. Udah ada kepikiran atau malah sempat buat album, Bang Vincent? Jadi beberapa waktu lalu memang kita masih fokus di cover lagu. Memang untuk lagu kita sudah siapkan, memang lagi proses dalam recording. Jadi mudah-mudahan secepatnya nanti bisa kita buat video klip dan kita tunjukkan ke masyarakat seperti itu. Mudah-mudahan lah bisa laku di masyarakat. Amin. Baik, amin ya. Dan ini juga ternyata gak gampang loh ya Sira gitu, apalagi milenial zaman sekarang begitu dengar, aduh etnik gitu kan, kayaknya atau apalah kata mereka gitu. Nah untuk Vincent sendiri dan kawan-kawan gitu, kira-kira apa nih tantangannya membawakan ataupun juga menjadikan band ada unsur etniknya sendiri, ada gak sih tantangannya? Kembali lagi ke seperti yang saya bilang tadi Bang, kebetulan memang teman-teman saya ini adalah didikan saya yang memang
dasarnya dari sanggar, dasarnya dari sanggar gitu. Jadi di situ memang kita latih bahwasanya yang masuk ke sanggar itu para pemuda-pemuda yang memang cinta tradisi gitu. Di luar dari dia tahu bermain musiknya dulu atau enggak gitu. Dia memang suka tradisi atau tidak gitu. Jadi puji Tuhan memang mereka masuk memang punya basic sendiri, apalagi memang terutama untuk adik kita si Samuel ini, kebetulan memang dia gabung dari kelas 2 SMP. Dari kelas 2 SMP udah kita bina gitu, bermain suling, bermain alat musik Batak satu lagi yang sarunai bolon namanya. Itu biasanya untuk acara-acara kematian gitu. Dia udah bisa memainkan seperti itu, makanya hal-hal seperti itu kita terapkan untuk anak-anak muda zaman sekarang kan memang susah untuk mengenal tradisi. Jadi kita angkat lagi nih gitu. Tapi dengan kemasan kita campur dengan modernnya seperti itu. Jadi di album baru nanti itu juga yang lagi diproses rekaman ini, itu juga pastinya ada unsur etnis ya di dalamnya ya. Dan itu fokus ke Batak aja atau memang ada ide untuk menggabungkan etnis lain di dalam musik Darapati sendiri? Nusantara. Oh Nusantara semua ya, Sabang ke Merauke nanti rencananya ada di album? Kita usahakan. Oke, ditunggu. Tapi tetap ke bagian yang terdekat kita dulu nih, Sumatera Utara kita dulu kita gagas, baru nanti ke Nusantaranya, melebar lagi gitu. Baik, ini lagu pertama yang pertama kali gitu kan, kayaknya enak nih bawa lagu etnik gitu. Lagu apa yang pertama kali kemarin dibawakan? Lagu pertama etnik kita bawa, yang paling sering didengar sih ada kayak lagu rap ya, lagu rap seperti itu. Lagu Toba Dream juga ada dari Vicky Sanipar. Memang kita berkaca dari abang-abang kita Vicky Sanipar seperti itulah. Berarti ini berarah ke Bang Vicky Sanipar gitu ya. Mudah-mudahan bisa sebagai penerus sih ya kan. Udah pernah jumpa belum? Jumpa belum, tapi memang rekan-rekan yang selalu bermain dengan Bang Vicky itu memang teman-teman saya juga gitu, satu kelas gitu. Jadi pernah sharing-sharing, mereka juga kasih tahu gitu, oh seperti ini rupanya gitu. Untuk aransemen musik sendiri nih Vincent, nah jadi banyak banget istilahnya yang harus dikombinasikan, seruling tadi kan, gitar dan alat modern yang lain gitu. Kalau boleh tahu nih sebenarnya kombinasi dari semua musik itu tuh siapa sih yang idenya biasanya yang paling mengidekan gitu? Di sini cocok nih sulingnya dimasukin di nada ini gitu, itu biasa siapa sih yang idenya? Ya kalau memang dari otaknya sendiri memang saya. Wow. Tapi memang sendiri nih atau dibantu juga sama yang lain? Teman-teman yang lain tinggal menambah, misalkan saya kasih mentah seperti ini gitu. Tapi dia, oh kayaknya Bang lebih bagus yang ini ditambahi seperti ini gitu. Oh boleh, kita coba aja gitu. Kalau memang nggak bagus kita balikkan lagi seperti awal. Gitu di caranya proses mengaransemennya tadi gitu Mbak. Dalam proses aransemennya ini butuh waktu berapa lama sih Bang? Itu kan gak gampang gitu dari Bener pop, banget. modern ke etnik gitu. Dan dapat gitu loh masalahnya, istilahnya feel-nya dapat. Bener. Sebenarnya kalau kami fokus, satu hari sebenarnya dapat nih satu Wow. lagu gitu kan. Kalau udah passion emang kayak Iya. gitu di. Kalau udah passion memang satu hari sekejap jadi gitu Benar. ya. Tapi memang kalau misalkan untuk mendudukannya lagi, kan satu hari dapat itu belum tentu enak didengar orang. Benar, Mencari enak didengar orang itu butuh 1 bulan. Jadi kita misalkan ini kita resmen, kita dengarkan sama teman orang awam nih ya, coba dengar gitu, ada komentarnya, oh kurang di sini gitu, kita dengarkan, kita ganti lagi seperti itu sampai 1 bulan, sampai semua merasa sudah enak, baru kita record seperti itu dia. Baik, berarti mereka mengaransemen lagu tersebut gitu. Setelah jadi hasilnya mereka lempar ke teman-teman gitu ya. Ibaratnya seperti ada yang kurang, ini mungkin diperbaiki gitu ya. Rata-rata komentar mereka tuh apa aja nih? Salah satu yang membangun ataupun juga ada yang melekat, aduh oh iya juga ya gitu. Pernah kita satu miss kita rekam, memang ada satu lagu rohani memang ya. Kita menggunakan sarunai bolon tadi gitu, memang adik kita menggunakan sarunai bolon. Banyak juga yang mengomentari bahwasanya gak cocok nadanya di situ gitu loh. Tapi memang udah naik ke YouTube ya, kita jadi pelajaran kita selanjutnya lah seperti itulah. Itu loh komentar-komentarnya. Oh kayaknya gak cocok nih nadanya di situ, kalau bisa digantilah gitu-gitu. Seperti itu sih komentar dari luar gitu. Tapi untuk kebanyakan sih mendukung ya. Terus. Anyway ini kan kalau alat-alat musik apalagi ini itu kan banyak, bukan hanya seruling aja gitu kan, pasti banyak gitu ya. Ada kepikiran gak sih untuk menambah lagi alat musik etniknya gitu, ataupun juga sebelumnya memang kelompoknya hanya segini personilnya? Personil memang kita cuman segini, tapi kebetulan memang kan di lagu yang kita bawa di hari ini memang gak ada menggunakan tagading. Jadi memang drummer kita biasanya susunnya pakai tagading juga nih. Ada tagading alat musik Batak nih. Oh tagading. Jadi, seperti gordang gitu. Gordang itu ya. Itu juga biasanya kita pakai seperti itu.
Baik, ini pengalaman saat nampil di luar lah seperti itu gitu ya. Dan pengalaman yang tidak terlupakan itu apa sih ketika kalian tuh live ataupun juga perform di banyak orang gitu. Dengan kalian yang casingnya itu masih muda tapi wah genrenya seperti ini. Balik lagi ke kalau masyarakat umum pasti kan ada yang pro, ada yang kontra seperti itu. Ya memang kalau di atas panggung ada juga yang suka, ada yang enggak. Tapi kebanyakan memang di saat kami nampil di atas semua orang pada berkumpul sih, gitu. Pernah memang nampil di Merdeka Walk gitu kan, ikut perlombaan. Peserta lain main, gak ada yang ngumpul-ngumpul nih. Tiba kami naik, belum lagi main, memang kami udah masih susun alat, semua udah ngumpul gitu. Kami juga heran gitu, kok seperti itu gitu. Jadi memang jadi kebanggaan sendiri sih bagi kami. Mudah-mudahan itu ya, masyarakat menerima gitu loh. Itu dia. Tadi dari jauh Muel senyum-senyum sendiri tuh kayaknya waktu diceritain soal ini mereka menampilkan dan langsung rame itu. Ada kesan tersendiri nggak Muel? Pengen tambahin sesuatu gitu mungkin? Oke, dan ini kan beda-beda umurnya ya, paling muda Muel gitu kan. Pernah ada cekcok nggak sih sedikit banyak gitu? Atau gimana sih sulitnya atau dinamikanya menggabungkan istilahnya pikiran-pikiran yang umurnya juga beda-beda gitu? Kalau dari segi musik berdebat biasa, tapi akhirnya kita dapat solusi. Tapi mungkin dari segi attitude mungkin kita namanya juga kita buat satu band ini, kita menganggap band ini adalah keluarga kita. Jadi apapun ada kesalahan dalam keluarga kita ya gak usah keluarga lain tahu gitu. Jadi tetap kita sendiri yang memperbaiki bagaimana solusinya biar kita untuk maju ke depannya seperti itu. Baik ya, dan tentunya pun juga sudah terjawab semuanya, tapi kita masih akan tanya-tanya lagi nih ke Bang Vincent gitu ya. Ada Bang Vincent, ada Bang Muel, dan ada yang lain halnya nanti ya kita akan tanya-tanya juga. Tapi kita ke sebelah kanan saya dulu ini ya, ini kita hampir mirip jasnya gitu ya. Oke, ada Bang Frans nih ya? Iya Bang. Benar saya tahu kan namanya Bang Frans kan? Dari mana tuh kira-kira? Tadi nanya. Oke, bukan sesuatu yang luar biasa kayak gitu ya. Iya benar sekali. Kalau ini kan memang satu kesatuan gitu ya, band Darapati dan trio Brokoli gitu ya. Kalau Bang Frans ini merupakan dari Trio Brokoli. Trio Brokoli ya. Baik ya. Belum tampil ini Bang, nanti bakal nampilin lagunya apa? Frans bakal nampilin lagu Buka Semangat Baru Kak. Oke, kita tungguin nanti. Baru. Baiklah kalau seperti itu, biar kita lebih semangat lagi di malam hari ini pemirsa dan RRI.net dan RRI.net ya dimanapun Anda berada, kita dengerin dulu lah ya. Bang Frans akan menyanyikan lagu Semangat Baru. Halo teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Ayo kita buka jalan yang baru sebagai semangat yang ke depan. Jadi pribadi baru. Kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Coba diam walau hanya untuk sejenak, dengarkan kata dari segala yang kuucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati dalam bentuk arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai tujuan, mencari bersinar selalu. Ini aku minta semangat tertawa bersamamu teman semua, karena ini saatnya kita nyanyi bersama. Kita buka hari yang baru, tebarkan senyum wajah gembira
dalam suasana baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira, jadi pribadi baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Masih di RRI Live Music bareng Yasira Salma dan Dodi Iskandar malam hari ini. tonton apa yang Anda dengar. Di RRI Live Music pastinya. Yap. Oke, kita tadi udah dengerin juga lagunya dari Franz dengan Semangat Baru featuring Darapati juga ya. Gitu. Jadi memang kalau anak-anak muda ini semuanya semangat baru gitu ya. Iya, begitu kah? Bener. Oh iya, ada di samping. Mikrofonnya lupa dipencet. Sampai lupa. Ini Bang Franz apa namanya nih Bang? Franz Koneri Simanjorang. Apa Bang? Franz Koneri Simanjorang. Coba lanjutin. Franz dari Simanjorang. Bener? Salah. Mana hadiahnya? Oh enggak, salah. Bukan. Coba lagi. Franz Koneri Simanjorang, Bang. Coba diulang. Franz Koderi Simanjorang. Right? Oke, Aku dapat kulkas enggak? Gelas cantik lagi ya. Sepeda nggak? Oh sepeda. Kalau gitu. Ya udah deh. Baiklah pemirsa dan pendengar ya, untuk malam hari ini kita lagi ngobrol juga dengan Franz, dan tentunya ini Franz ini bagian dari Trio Brokoli. Brokoli ya? Iya, aku suka banget nyebutinnya soalnya. Karena kamu juga suka brokoli gitu ya? Mencoba untuk suka brokoli. Oke. Dan Franz, ini sekarang lagi sibuk apa nih Franz? Kebetulan saya masih pelajar, Bang. Oh masih pelajar gitu ya? Emang gak kelihatan Bang? Maksudnya Bang apa? CC-nya gak kelihatan. Oh gitu. Jadi ini pelajar kelas berapa nih sekarang? Masih kelas 2 SMA. 2 SMA gitu ya, jadi sekarang masih belajar daring gitu ya? Iya, masih daring. Kalau Odi kira-kira kelihatannya umur berapa? Kayaknya umur 25 deh. Waduh, ini sebenarnya Franz mencoba baik hati aja bener sih. Bener sekali, ya memang benar kenyataannya gitu ya. Baik Franz, ini sejak kapan tergabung di Trio Brokoli? Ya benar ya, Trio Brokoli ya? Benar. Kalau saya masih baru gitu, Bang. Masih barunya baru. Kebetulan saya dengan Bang Mardimpu itu murid dengan guru gitu. Murid dan guru. Berarti guru, ini siapa yang ngajak duluan? Gurunya dulu atau muridnya dulu yang nyodorkan? Pak saya mau lah Pak gitu. Pastinya gurunya gak sih duluan? Iya guru. Atau waktu belajar geografi kamu pernah kena hukum terus hukumannya nyanyi di sini? Enggak? Bukan? Oh tadi gitu. Bukan ya? Kan belajar geografi mana tahu dia nggak tahu bagian terluar lapisan bumi apa. Iya ya. Jadi berarti hubungan antara guru dan murid gitu ya. Pasti dong ya, seorang guru mempercayakan muridnya berarti memang udah mempunyai kapasitas yang bagus gitu ya. Ngomongin soal itu, pernah nggak sih ikut kontes menyanyi gitu? Kontes menyanyi pernah, tapi belum terlalu wah sekali gitu. Ikut pernah tapi memenangkan belum? Menang pernah. Oh pernah? Menang pernah ya sih. Wow, gak dikasih tahu sama Franz, gimana aku mau tahu kan? Jadi itu pernah ikut kontes menyanyi, apakah sebelum tergabung dari Trio Brokoli atau masih mencoba sendiri dulu gitu, berhubung masih belajar sama Bang Dimpu tadi? Sebelum tergabung dari tim Brokoli sih Bang.
Oke. Apa sih yang memutuskan Franz ini untuk berani ikut kontes gitu? Apakah suara udah oke, penampilan juga oke, atau gimana gitu? Pertama dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua ya. Kedua juga, ya tadi guru saya tadi, Bang Mardimpu tadi, bilang kamu itu punya bakat. Jadi bakatnya itu harus ditunjukin gitu. Wow. Dan Franz sendiri menemukan bakat nyanyi ini sejak umur berapa sih? Dari SMP sih Kak kayaknya. Oke, sekarang SMA ya? Iya. Berarti emang masih merasa bahwa ini adalah passion dan hobi? Masih hobi. Hobi ya? Masih hobi. Hobi yang menghasilkan uang atau gimana? Ya yang dapat menghibur mungkin. Dapat menghibur. Itu bahagia aja nih ya. Baik, kita bicara soal pengalaman manggung nih sekarang gitu kan. Ini udah manggung di mana aja? Udah pernah nampil di depan umum atau masih di belakang layar dulu atau gimana? Masih Event-event teman misalnya gitu kan? Masih di belakang layar sih Bang. Masih di belakang layar gitu ya. Dan tentunya juga nih masih jalan ini masih panjang gitu ya. Bener banget, masih muda dan cakep juga kan. Jadi masih punya peluang banyak di industri musik terutama ya. Iya. Ya kan Bang Vincent? Bang Vincent ini soalnya motivator juga loh. Hah? Motivator? Iya. Seriusan? Karena Bang Vincent sendiri yang bilang kalau misalnya ini dipertemukan semua gitu kan. Istilahnya Bang Vincent tuh bisa ngelihat talent seperti Muel. Muel ya kan? Muel adalah talent yang ditemukan gak sih? Iya, jadi maksudnya Bang Vincent ini bisa lah untuk mensupport juga selain Bang Dims, Bang Vincent juga bisa mensupport Franz untuk lebih memaksimalkan lagi potensinya ke depannya, masih panjang banget jalannya kan. Baik, iya. Nah, ini antara guru dan murid kan pasti mempunyai passion yang berbeda ataupun juga jenis selera musik yang berbeda juga. Kalau Franz sendiri ini lebih suka musik apa nih? R&B. R&B. Cocok lah tadi bagian rappingnya bawainnya ya. Oh tadi rapping tadi, buka semangat baru tadi. Iya, yang bagian cepatnya tuh rapping Bang Di. Gitu. Aduh. Coba lebih cepat lagi gimana tadi rappingnya gitu. Temponya gimana? Tadi Bang Dim sebenarnya masih ada tugas dia ya. Iya. Tapi udah lolos. Oke, sekarang kita ke muridnya dulu. Bagian rap. Rapnya. Itu pasti kan ngomong cepat kan kayak aku gini, kayak kita ngomongnya cepat juga cepat seperti itu gitu kan. Itu bagian dari rap juga atau gimana? Rap juga sih. Rap juga gitu ya. Oke, coba kalau rap dari Bang Franz sendiri seperti apa? Rap yang tadi mungkin. Boleh. Boleh, tapi lebih cepat lagi gitu kan untuk menantang. Coba cepat lagi rap juga, nge-rap juga seperti apa? Aku bisanya nge-rap bukan bahasa Indonesia, boleh gak sih? Jadi? Yang barat. Oh yang bisanya. barat, Iya. oke. Enggak Enggak juga malu. Oke, Franz silakan. Yang rap tadi gitu ya? Iya, lebih dipercepat gitu. Dipercepat lagi, naik lebih temponya. lebih ganas lagi. Ya. Oke. Anggap aja nggak ada orang loh di sini. Anggap aja kita aja. Kalau sana senyum-senyum biarkan aja. Oke, silakan. Coba dia molohnya tuh jinak, dengarkan kata dari segala yang kuucap. Kujelang pagi ini nikmati dan mendiati dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai setiap tujuan. Wow. Kerasakti. Bukan ya? Oke. Coba Odi, bisa gak? Gak bisa, jujur aja gitu. Kalau gitu kita harus apresiasi banget dong buat Yeay. Fran. Oke, kalau misalnya nge-rap seperti itu pasti nggak gampang lah gitu kan. Pasti ada salah kata-kata yang berlibat ataupun juga tebelit ataupun juga jadi salah kata. Waduh, gitu. ini juga rap nih. Seperti itu, gitu. Saya terikut jadinya ya Sira ya. Luar biasa. Ternyata kayaknya Odi nih ada talent lah. Oke, talentnya baik. Iya, talentnya dulu aja. Oke. Baik, silakan. Dan oke, nah ini jadi untuk memilih berarti lebih ke rap lah kayak gitu ya. Gak juga sih. Gak juga gitu ya. Membuka peluang untuk yang lainnya juga. Iya. Mungkin lagi mencari jati diri untuk genre apa sih atau bagian vokal yang mana sih yang bakal dikuasai Franz gitu kan. Iya Kak. Jadi kalau ini sendiri genre musik favorit deh. Favorit sih kayaknya masih R&B. Masih R&B. Baiklah gitu. Tadi kita udah kenalan sama Bang Dims. Kemudian kita udah kenalan sama Bang Franz ya. Kemudian juga ada cewek cantik di sini. Finally saya bisa ngomong dengan cewek cantik untuk malam hari ini. Diinget. Iya, diinget yang juga. Di rumah. Baik, dengan kakak siapa nih Kak? Halo, perkenalkan nama saya Diana Naibaho. Panggilannya Diana aja. Diana. Okay. Aku panggil kakak. Boleh. Boleh. Biar Panggilannya kelihatan juga kayak boleh. adik-adik. Aduh, mau aja. Baik, Kak Diana ini dari trio Brokoli juga ya? Iya. Baik, ini berarti trio Brokoli berarti semuanya bernyanyi dong kalau gitu ya? Sepertinya. Sepertinya gitu. Gue yang nge-rap ini barusan tadi Franz. Oh iya ya. Berarti kalau itu ada suara 1, suara 2, suara 3. Kakak sendiri suara yang mana nih Diana Suara nih? 5.
Nggak ada, orangnya ada 3. Itu biasanya kalau trio-trio Batak ya ada suara 5-nya gitu. Oh iya, ada suara 5 juga? Iya. Kalau Tapi orangnya cuma 3? 135 gitu. Oh 135. Kalau bagian suaranya. Baru tahu saya. Itulah untuk itu RRI Radio ada kan. Wih. Informasi musik terus diupdate. Benar sekali, mantap Krina, ya kan? Wow. Jadi oke, Kak Diana ini berarti dari trio Brokoli. Baik, ini siapa duluan tergabung? Kakak dulu atau Franz dulu? Yang sebenarnya pertama bergabung itu saya. Kalau Franz baru-baru ini gitu. Baru-baru ini. Oh berarti dia paling junior lah gitu Paling ya. junior. Udah kena orientasi nggak? Belum. Belum. Oke, Orientasi aja. kita tanya. Iya. Seandainya ada orientasi mau diapain dia? Yang pastinya lebih disiksa menyanyi di depan umum. Seperti tadi kan masih malu-malu kan. Gitu. Jadi nanti orientasinya gitu aja sih. Udah cocok lebih berarti ya? diasah gitu. Iya. Mantep banget. Baik diasah di depan umum gitu ya. Dipermalukan juga ya. Pokoknya orang dua ini yang nguasai lirik, dia nggak dapat lirik gitu kan. Iya, Jadi dia betul, culap. Biasa kan trio kan seperti itu gitu ya. Bisa jadi kayak penari latar gitu. Penari latar Tugasnya sendiri. gitu. Baik, udah berapa lama nih Kak Diana sendiri bergabung di trio Brokoli? Trio Brokoli kami dari 2018 nih udah berteman gitu. Dan kami bertiga sebenarnya yang pertama, Bang Mardimpu, sama Bang Vincent, sama saya sendiri gitu dari 2018. Oh berarti Bang Dimpu, Bang Vincent dan Diana. Sementara Bang Bang Vincent sudah punya band juga sendiri kayak gitu ya. Gitu. Dulunya ternyata Bang Vincent adalah trio Brokoli. Iya. Sekarang menjadi Bayam, bukan? Enggak ya? Bukan. Oke. Bukan jadi Bayam. Sekarang jadi Merpati, Darapati ya. Darapati. Biar nggak jauh-jauh bunga kol aja deh. Bunga kol ya. Sedikit mirip kan mirip, brokoli betul. Masih satu ibu lah istilahnya ya. Tapi salut gitu ya, karena apalagi di dunia entertain seperti ini gitu kan, mereka ini tetap tetap satu, tetap support satu sama lain, tetap kompak gitu ya. Dan walaupun juga ini genrenya juga berbeda-beda semuanya ya. Baik, jadi ini kira-kira pengalaman apa aja yang pernah didapati di trio Brokoli ini? Pengalaman sudah banyak ya, banyaknya bukan masalah panggungnya nih, bukan masalah sering tampil. Kita lebih banyak kayak seperti saya, teman-teman saya kan otomatis beda nih dengan teman-teman Bang Mardimpu. Jadi karena kami sering sama, nongkrong bareng nih, misalnya mau yuk cover lagu yuk, otomatis kan kenalan juga, jumpa juga sama kawannya Bang Mardimpu. Jadi pertemanan kami itu jadi memperluas pertemanan juga gitu. Lebih ke situ sisi positifnya. Baik, dan tentunya juga ya untuk kalau band Darapati sudah punya album gitu ya. Ini sedang dalam proses, sedang dalam proses rekaman. Dan mudah-mudahan akan jadi album. Amin. Gitu ya. Kalau biasanya nih teman-teman dari trio Brokoli ini akan menyusul ataupun punya single ataupun juga masih cover atau gimana nih? Ada ya. Rencana ke depan ada. Rencana ada. Untuk sekarang kami masih banyak mengcover dulu. Juga ya. Enggak mengcover, upload di Facebook gitu, upload di YouTube juga gitu. Semangat terus pokoknya buat trio Brokoli untuk terus berkarya ya, dan ditunggu juga untuk planning pembuatan albumnya, ya kan? Benar sekali, ya. Ya Sira, kedengeran dari suara dari Diana ini sangat-sangat serak-serak. Apa namanya ya? Serak-serak gimana gitu ya? Iya, nggak sabar lagi kita dengerin suaranya gimana. Iya, nggak sabar lagi gitu kan. Serak-serak. Ini bisa gunakan suara 135 tadi lah ya, enggak ya? Enggak ya? Nggak bisa sekaligus. Nggak bisa sekaligus gitu ya. Oke. Bawain lagu apa nanti? Ini Andaikan Kau Datang Kembali. Oke, tunggu dulu. Andaikan Kau Datang Kembali gitu. Kenapa memilih lagu itu? Tadi Pergilah Kasih, Andai Kau Datang lagi kembali. Sedih sepertinya semua. sedih lagi gitu malam hari ini. Semua gitu lagunya. Baru anak muda yang semangat baru yang satu ini gitu. Ada ceritanya enggak? Enggak, supaya nyambung aja dengan lagu Bang Mardimpu tadi kan Pergi katanya. Jadi penyesalan lagi, andaikan kau datang kembali. Seperti cocok sih sebenarnya. Cocok sekali. Di suasana malam hari ini gitu ya. Berarti di sini kalau kita jadi sutradaranya gitu kan, Diana ini yang buat masalah gitu kan. Kenapa kayak gitu? Bang Dimpu tadi Pergilah Kasih gitu kan. Nyuruh balik lagi. Kalau Diana nyuruh balik lagi gitu kan. Berarti siapa yang buat salah? Biasa sih. Biasa. Tapi perempuan gak pernah salah. Perempuan gak pernah salah. Betul. Kalau saya nggak balik lagi ke pasal 1. Apa tuh? Saya nggak pernah salah gitu. Ya daripada kita salah-salahan ya udahlah ya. Kita dengarkan aja langsung Diana dengan Andai Kau Datang Kembali.
bersedih dikenangkan setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku. Balik lagi di RRI Live Music bersama Yasira Salma dan ada Dodi Iskandar juga di malam hari ini. Tonton apa yang Anda dengar. Benar sekali, dan jangan lupa juga buat sahabat kreatif dan pemirsa RRI Net dimanapun juga kamu berada ya. Program kita ini juga dapat diakses melalui live streaming di rri.co.id dan tentunya juga di mana?
RRI Play Go atau di channel UCTV di channel 130. Benar sekali, dan juga dapat didengarkan di frekuensi di 92,4 RRI Pro 2 FM dan Suara Kreativitas. Dan jadi RRI ini bisa didengarkan di mana aja pakai RRI Play. Jadi mau di Jakarta di mana, kalau dengerin RRI Medan tinggal aja buka di Play Store ya, download RRI Play. Jadi bisa dengerin gitu. Jadi kemana aja bisa dengerin Odi atau Yasira Oh, atau kita penyiar yang berdua, lain ya. penyiar yang lain juga Iya. ya, sudah diplototi tuh sama yang lain penyiarnya. Baik, tadi udah kita sama-sama udah nikmati single yang dibawakan oleh Diana, Andaikan Kau Datang Kembali. Terima kasih banyak Kak Diana gitu ya. Sudah berhasil buat kita nostalgia sama musik-musik sekali. jadul, tapi gak kerasa jadul. Jadi kan ini antara Franz, Diana, terus juga Bang Vincent. Ini kan mereka ini kan saling kenal lah gitu ya, saling kalau ada event, kalaupun juga ada ide baru pasti mereka nih kolaborasi atau saling support lah gitu ya. Kita sekarang ke Bang Vincent dulu gitu. Katanya dia yang pengen ditanya apa sih? Iya nih, aku mau nanya, Vincent ada nggak sih niat untuk buka manajemen talent sendiri gitu? Kan katanya pintar banget tuh nyari istilahnya ngelihat Muel ini bisa nih main suling, masuk gitu. Atau siapa nih bisa nih drummer masuk, ada nggak niat untuk buat manajemen talent sendiri? Ya kebetulan memang pengalaman memang dari 2014 saya sudah ada di Dinas Pariwisata Kota Binjai sebagai anggota. 2 tahun setelah saya sebagai anggota saya diangkat sebagai pelatih dan sampai tahun lalu. Dan tahun lalu selesai program dari Dinas Pariwisata, sanggar itu dibubarkan seperti itu. Dan saya akhirnya membuat sanggar sendiri sekarang, baru di launching bulan lalu. Saya membuat nama sanggarnya Sanggar Rumah Kita. Jadi Sanggar Rumah Kita itu menampung anak-anak sekolah yang di Kota Binjai, lingkup Kota Binjai untuk ikut bergabung bersama kita. Di situ kita latih kreativitas dan lain sebagainya dalam hal musik seperti itu. Sanggar apa tadi namanya? Sanggar Rumah Kita. Sanggar Rumah Kita. Dan untuk persyaratannya sendiri ada nggak? Misalnya harus emang benar-benar berbakat atau malah yang nggak punya bakat tapi dia pengen ngasah nih, itu boleh atau enggak? Soalnya Yasira juga kayaknya punya keinginan untuk bergabung gitu. Kasih tau dong syaratnya gitu ya Sira ya. Bener. Aku tertarik main suling sih sebenarnya. Tapi bisa bisa nggak? diajari sama Iya bisa Muel. nggak main suling tapi sediain pawang juga gitu? Boleh nggak Ular sih? ya, ular. Iya, soalnya kan khawatir ya di rumah soalnya banyak semak-semak. Oh gitu. Kan. Tinggi ya semak-semaknya gitu ya. Betul. Oke, syarat apa aja nih Bang, kira-kira ada nggak sih? Persyaratan khusus nggak ada, tapi memang kalau misalkan dia datang kita tanya dulu nih dia mau belajar apa di sini. Karena semua lengkap gitu, misalkan atau mau drum, gitar, bass atau lain atau tradisi, tagading dan lain sebagainya, kita lengkap. Jadi tujuannya pertama datang sini mau ngapain nih gitu. Jadi kita tanya misalkan mau latihan ini, kita fokuskan ke latihan itu, kita sama abang-abangan yang ini gitu. Abang-abangan ini ikut melatih juga nanti. Seperti itu, gak hanya saya. Apa aja sih talent yang istilahnya difasilitasi sama Sanggar Rumah Kita? Band juga, band paling utama. Kemudian ada tagading sama suling, ada sarune bolon, terus kulcapi. Kita nampung semua, ketang-ketang dari Tanah Karo juga ada, seperti itu. Baik, jadi kalau dari segi alatnya sendiri ataupun juga mentornya sendiri itu semua sudah ada lah ya? Iya, itu kebetulan memang puji Tuhan ada rezeki kemarin, sempat memang cita-cita memang pengen punya sanggar sendiri, seperti itulah. Memang ya akhirnya terwujud, mudah-mudahan berjalan sampai sukses nanti sanggar itu gitu. Baik, itu Abang bergerak sendiri, support sendiri atau banyak nih donasi-donasi mungkin yang mensupport dari Sanggar Rumah Kita itu? Kebetulan support paling utama datang dari orang tua. Orang tua kebetulan juga dua-dua pemusik. Wow, kelihatan ya kan, Iya. buah jatuh. Itulah dia. Nggak jauh dari pohonnya ya Sira. Aku lagi fokus sama lagi Bang fokus, Vincent. pinter kali. Iya. Oke, silakan. Berarti orang tua lah support dari support utamanya gitu ya. Dan aku salut banget sih sama Bang Vincent, istilahnya gini, dia punya talent gitu kan, dia punya support orang tua, tapi dia juga ingin memberdayakan orang-orang lain gitu untuk bergabung bareng dan berkreativitas bareng-bareng gitu. Betul sekali. Jadi yang menjadi pertanyaanku nih Bang Vincent, kesibukan Bang Vincent ini udah fix banget istilahnya kontribusi dan prioritas yang Abang kerahkan itu di Sanggar Rumah Kita ini atau punya kesibukan lain di luar ini? Oh, sebenarnya sanggar itu memang bukan prioritas utama, tapi memang yang pertama saya seorang guru juga. Wow, berarti Seorang sama-sama Bang Dims iya, ya? satu sekolah dengan Bang Dimpu.
Jadi memang Franz ini juga anak murid saya memang di sekolah. Wow. Banyak yang memperebutkan Franz sepertinya gitu ya. Iya. Gimana kalau boleh, gak usah lah ya, Gak usah nanti ya. berantem pula gitu kan habis dari sini. Aku tadi mau bilang pilih Bang Dims atau pilih Bang Vincent. Gitu. Nah itulah sebuah pilihan Nanti yang aku sangat tanya, sulit. Nanti aku tanya di belakang aja deh. Boleh, Nanti aku boleh tanya di ditanya belakang itu, aja boleh, ya. boleh. Di belakang aja aku tanya. Siapa? Oh iya, saya tahu jawabannya. Oke, ternyata itu pilihannya ya. Baik ya, kita ke Bang Vincent lagi. Ini Bang, ini kan Sanggar sekarang udah berjalan lah gitu ya. Sudah berapa banyak nih Bang anggota-anggota yang sudah tergabung di rumah kita tersebut Bang? Sampai detik ini memang masih 10 orang anak-anak yang memang mau. Dan kendala-kendala sih yang paling banyak. Kendala-kendalanya itu ya contoh, ada dia orang tua yang beranggapan apa sih musik gitu. Jadi di saat mereka latihan gitu, kita buat jadwal dari jam 3 sampai jam 6 gitu. Tapi jam-jam 5 udah diteleponi gitu. Padahal kegiatan anak positif nih latihan musik gitu. Karena kalau kita pikir-pikir banyak anak sekarang lari ke warnet kan. Warnet, merokok, gak tahu ngapa-ngapain gitu. Game online gitu iya. ya kan. Padahal ini kegiatan positif gak didukung. Makanya Yang main keyboard tuh sangat senyum sayangkan. tuh gimana? Apakah gamers juga ternyata? Itu anak warnet. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada kelihatan pembelaan? ya. Ada pembelaan Coba, gitu ada mungkin? pembelaan bener Ada nggak sih? pembelaan, Ini biasa yang gamers ini antara drum sama abang apa tadi? Basis, aha. keyboardist. Nah kita dua ini kita akan fokus dulu. Abang memang benar? Ya saya gamers. Oh, benar. Dari jauh udah senyum-senyum soalnya. Mhm. Ada pembelaan gitu tentang apa sih sebenarnya positifnya itu dari gamer sendiri, tapi itu keluar konteks ya sebenarnya. Kontes gitu, tapi Kita fokus ngebahas keyboardist kamu aja deh. Jadi berapa lama sih bisa main keyboard? Kalau awalnya itu dari umur 14 tahun ya. Kelas Oh, 2 SMP. kelas 2 SMP ya. Sampai sekarang itu meningkatkah kemampuannya atau mungkin dari SMP sendiri emang udah jago banget? Oh kalau dari SMP belum. Belum ya, masih Main keyboard. do re mi aja nggak? Nggak, do re mi. Ya dari C, masih Oh, main dari C. Aku lebih ini lagi ya, lebih istilahnya lebih nggak paham lagi. Dia kan bilang dari C, aku do re mi. Iya, do re gitu. mi berarti dari do, kuncinya do. Kunci Enggak do sih. re mi. C nggak sih do? Ya, Itu. Yaudah lanjut lah. Jadi kenapa milih keyboard sih? Karena pertama saya melihat keyboard itu kayak ada tantangannya gitu. Karena kok paling banyak ini yang tulis-tulisnya gitu. Oh gitu Baik. ya. Tapi sorry to say gitu ya, banyak juga orang yang suujon kayak gitu kan, keyboard ala tuh cuma mencet-mencetnya itu nanti itu yang mainkan katanya kayak ada gitu. kayak istilahnya tinggal autoplay. Tinggal autoplay atau apa gitu. Enggak seperti itulah ya. Enggak. Enggak lo ya Sira. Jadi ini siapa namanya tadi? Aku lupa. Dodi. Dodi. Bukan, Bukan yang ini yang Dodi. Itu Eben. Bener kan? Yang duduk Dodi. Eben. Iya kan Eben panggilannya kan? Betul. Benar Eben sekali. jadi tipikal keyboardist yang kalau misalnya ada orang request nih, aku pengen dinyanyiin lagu ini, iringin dong, bisa nggak? Oh bisa. Oh jadi bisa jadi keyboard bongkar itu loh. Biasanya orang keyboard ini adanya orang romantis loh. Kelihatan sering nonton keyboard bongkar ya. Ini hari apa? Besok malam dong, malam minggu ya. Nanti aku tunggu di Pengkolan, nanti ada di sana gitu kan. Oke, biasa teman saya ini suka keyboard ini gitu kan. Nah, kan jadi lupa aku mau nanya apa. Tapi itu luar biasa talent loh. Mau bongkar, mau nggak bongkar gitu. Istilahnya itu talent juga. Aku juga Iya. sempat dulu waktu SD belajar piano, tapi sampai sekarang nggak bisa. Bener. Orang yang pintar main organ ataupun juga piano khususnya gitu Iya. ya. Ini adalah tipe cowok yang romantis. Bener nggak? Bener nggak? Betul. Betul. Betul, kata T-nya tebel. Oke, sekarang kita tanya agak private gitu ya. Iya. Pernah nggak sih menyatakan perasaan dengan seorang wanita dengan pakai keyboard gitu? Oh pernah. Oh pernah. Waktu itu lagu apa sih yang dibawain? Lagu dari apa? Kahitna kalau nggak salah. Yang mana Yang tuh? mana? Kalau nggak salah pula katanya. Berarti sebenarnya banyak banget cewek yang udah dinyanyiin ini. Saking iya sampai lupa. Kita tanya berapa orang yang yes? Gak ada. Waduh. Waduh, mungkin kuncinya agak salah gitu kemarin. Atau kuncinya di C atau di D gitu Iya. ya. Kamu nggak marah gitu ketika udah capek-capek bawa keyboard gitu kan, terus nyanyikan lagu itu, toto no? Enggak sih. Enggak. Karena memang udah di situ basicnya. Harus Sudah di berfungsi. situ basicnya dimainkan keyboard terus ditolak terus gitu Nggak ya? apa-apa, nggak Oh, bukan di situ. Basicnya ditolak gitu. Basicnya ditolak. Oke, tetap semangat selalu lah pastinya gitu kan. Tapi tenanglah,
mungkin hanya pemilihan lagu kali ya. Bener. Mungkin vokalnya kali harus lebih diasah. Kan ini Vokalnya. keyboard udah ahli lah ya. Bener. Waktu sama yang nyanyiin untuk cewek yang doi itu mungkin vokalnya kurang diasah, Ebet. Mungkin boleh tanya Franz gimana nge-keyboard tapi nge-rap juga. Mana tahu jadi yes, ya kan? Enggak. Oke, enggak juga lah. Oke, kita Bang Eben ini biasa yang suka meluapkan emosi itu adalah keyboardis. Drummer. Oke, Bang. Dari tadi tuh udah suntuk aja tuh nggak ditanya-tanya lah ini. Enggak, dia kedinginan loh. Memang semakin malam semakin dingin. Dia tadi gini loh. Kok kita juga yang berantem? Oke, silakan Bang. Apa benar nih Bang, Abang kalau misalnya meluapkan amarahnya, kekesalannya ataupun juga lagu mukul-mukul itu Bang? Iya, pernah. Pernah? Pernah. Wis, biasa masalah apa tuh Bang? Agak private dari tadi ku tanya ya. Iya, kita kok jadi kayak acara bincang-bincang ini ya, infotainment ya. Iya. Gak apa-apa deh. Oke Bang, jadi Abang biasa maksudnya meluapkan sebuah emosi ataupun juga menciptakan lagu ataupun juga apa, ekspresikan dari drum ya Bang ya? Dari drum, misalnya suntuk gitu atau apa, selalu main drum. Oke, Bang, aku juga tadi hampir sama juga pertanyaannya, sorry itu saya juga. Kalau kita main drum ini gitu kan, itu main asal jeplak aja kalau atau seperti apa sih Bang? Atau kita mengikuti musiknya Bang? Enggak Bang, enggak. Kalau main drum ini sebenarnya ada tekniknya juga ya. Enggak ngasal mukul aja gitu. Oh, ini drum yang elektrik ya? Enggak ya? Ini elektrik. Elektrik gitu ya. Oke, tingkat kesusahannya itu gimana tuh Bang? Gampang lah ya. Kesusahan bermain drum elektrik ini. Paling mati lampu aja kali Bang kalau susah aja. Iya. Gitu. Ada Iya Bang, listrik. udah. Bisa manual, kalau gitu ambil manual. ember gitu kan semuanya dikumpulin. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih milih ritme bukan melodi? Ini kan tadi kita udah ngebahas keyboardis, milihnya melodi gitu kan. Suling itu melodi. Kenapa sih milihnya ritme? Karena hidup kamu udah penuh dengan melodi? Enggak? Kita kayak presenters ini. Awalnya lihat acara-acara festival dulu waktu masih kecil, lihat yang main drum, ya rasanya pengen juga gitu jadi seorang drummer gitu. Terinspirasi dari seorang drummer juga. Baik, intinya semua orang pasti bisa main musik. Saya bisa main musik, bisa gendang tangan gitu kan. Yasira bisa bernyanyi, pokoknya semuanya bisa. Tidak ada yang ku tak bisa gitu kan. Cuma hanya sebuah lagu aja yang akan dibawakan dari Banopati ya. Darapati Banowati itu teman-temanku. Oke ya. Ya selanjutnya baik pemirsa dan sahabat kreatif, kita dengarkan bersama ini dia, Ku Tak Bisa. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini, coba lari dari kenyataan, tapi lalu mau apa lagi bila kita sudah tak saling mengerti? Sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa
tak bisa jauh darimu. Ku tak bisa jauh darimu. Ku tak bisa Baik, kita masih bersama di RRI Live Music, tonton yang Anda dengar ya. Dan tentunya tadi, itu dia tadi ada penampilan dari Trio Brokoli, kemudian ada juga ada siapa lagi ya Sira? Ada Darapati, yang luar biasa banget ya. Benar sekali, jadi harapan dari kita semuanya ini apa nih? Simple saja, satu kata untuk harapan, oke yang mewakili dari Bang Dims dulu, apa nih? Satu kata untuk musik, harapannya ini apa nih? Maju. Maju terus gitu ya. Kalau untuk Bang Vincent? Sukses selalu. Sukses selalu ya. Dan juga dengan sekaligus menutup rangkaian acara kita di program RRI Live Music, lagu terakhir akan dipersembahkan oleh kita semua yang ada di sini, ada Trio Brokoli dan Darapati dengan Rumah Kita. Sekaligus saya Dodi Iskandar pamit. Yasira Salma pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Sing so, sing so, sing so, sing so, sing so, tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendirian.
sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Rumah kita ada di sini. RRI Live Music